Horas. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat hari Rabu 11 Desember 2024 bagi kita semua. Saya berdoa semoga Amang Inang dan saudara-saudariku di dalam keadaan baik dan selalu di dalam keadaan sukacita. Oleh karena itu, sebelum kita mengawali aktivitas di hari ini, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan renungan dengan terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, pada hari ini kami mau bersyukur karena kami mengingat kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau memberikan kami kehidupan sehingga kami boleh bangun dan memasuki hari ini, hari yang baru, di hari Rabu tanggal 11 Desember. Sebentar kami akan mendengarkan renungan-Mu ya Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami agar kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini didasarkan pada Almanak HKBP, tertulis pada 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14 saya akan bacakan bagi kita. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, menurut Martin Luther, doa adalah nafas hidup orang percaya. Tentu selama kita menjalani kehidupan dari pagi sampai pada malam, kita tidak lepas dari yang namanya berdoa. Mau makan, kita berdoa. Bangun tidur, kita berdoa. Ketika kita mengucap syukur karena kita merasakan kebaikan Tuhan dengan pertambahan usia, kita berdoa. Saat kita sedang minum obat, kita pun juga berdoa. Yang pasti, kehidupan orang Kristen tidak lepas dari yang namanya kehidupan berdoa. Tetapi, Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, firman Tuhan pada hari ini menjadi pengingat dan menjadi dasar bagi kita untuk melakukan refleksi tentang bagaimana sebenarnya kehidupan kita sebagai orang Kristen di dalam berdoa. Tentu tidak jarang selama kita melakukan doa, selama kita berdoa kepada Tuhan, selama kita melakukan yang disebut dengan Martin Luther tadi, nafas hidup orang percaya, di dalam sikap meminta. Kita meminta misalnya supaya kita sembuh di saat kita sakit. Kita meminta supaya sejahtera di saat kita bekerja. Kita meminta supaya kita mendapatkan nilai baik ketika kita akan mengikuti ujian, dan berbagai hal lainnya yang disebut dengan permintaan-permintaan di saat kita melakukan berdoa. Tetapi di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan Kristen, ternyata doa tidak melulu soal yang namanya meminta. Tetapi doa tidak melulu namanya soal tentang memohon. Karena pada saat ini kita melihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 bahwa perspektif lain dari berdoa adalah tentang mendengarkan. Tentu ini adalah sesuatu hal yang menarik kalau menurut kami pribadi. Karena jika selama ini doa kita adalah doa yang kita yang berbicara kepada Tuhan di dalam permintaan kita, maka pada 1 Yohanes 5 ayat 14 kita mau diubah bahwa di dalam doa kita perlu untuk mendengarkan Dia yang berbicara kepada kita. Itulah mengapa disebut dengan
jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, di dalam pengajaran Yesus saat dia berjumpa dengan murid-muridnya bertanya, bagaimana cara berdoa yang benar? Dan Tuhan Yesus menyampaikan di dalam doa Bapa kami. Saya mau kutip penggalan dari doa Bapa kami yang menjadi sesuatu hal yang menarik dan relevan dengan apa yang disampaikan dalam 1 Yohanes. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sekali lagi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa Bapa kami mengajarkan agar bukan melulu kehendak kita yang jadi, tetapi juga kehendak Bapa yang jadi di tengah-tengah kehidupan ini. Lantas, Amang Inang serta saudara-saudariku, pertanyaan yang perlu kita renungkan di tengah-tengah kehidupan kita adalah, sudah seberapa banyak di dalam doa-doa kita mendengar apa yang Tuhan mau agar kita melakukan yang Ia kehendaki di tengah-tengah kehidupan kita? Sudah seberapa sering di dalam doa-doa kita mendengarkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita? Sudah seberapa penting kita memahami bahwa doa kita pun haruslah doa yang melaksanakan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ini adalah sebuah perenungan supaya kita bisa menjadi lebih dewasa secara iman. Bahwa ternyata, sebagaimana yang disampaikan dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amang Inang saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu, marilah melalui firman Tuhan di hari ini kita mengingat bahwa ada sisi lain dari doa, yaitu bukan hanya melulu soal meminta, tetapi juga doa adalah tentang mendengarkan suara Tuhan. Mari kita memaknai hari ini, menjalani hari ini dengan sukacita, dan kita pun mendengarkan suaranya di dalam doa-doa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu yang mengingatkan kami tentang doa orang Kristen. Kami mau mengucap syukur ya Tuhan bahwa pada hari ini Engkau mengajarkan kepada kami bahwa ada sisi lain dari doa, di mana doa bukan hanya melulu soal meminta, tetapi doa pun memiliki sisi mendengarkan. Ampuni kami Tuhan, bila mana selama ini kami sebagai orang-orang percaya lupa untuk mendengarkan suara-Mu, lupa untuk mendengarkan apa yang Engkau hendak sampaikan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu, biarlah Tuhan Engkau bersuara, Engkau berfirman, Engkau mengucapkan apa rencana-Mu, kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami umat-Mu ini. Agar kami Tuhan boleh berjalan di dalam terang-Mu, di dalam kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Horas.